Salam selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, bersama dengan saya Pendeta Dr. Stefanus Leong dan yang saat ini ada di Kompas TV. Pagi hari ini kita berbicara tentang Mazmur 128 ayat yang pertama dan yang kedua, dan kita berbicara secara khusus adalah Divine Connection atau kita sebut adalah koneksi ilahi. Terlalu banyak orang bisa mengenal Tuhan, tahu Tuhan, bagaimana Tuhan, tapi mereka itu tidak bisa terkoneksi. Mereka berpikir Tuhan itu adalah bagian daripada Tuhan dan kita adalah kita. Padahal kita bersama dengan Tuhan dan Tuhan bersama dengan kita. Selalu ada kedekatan yang luar biasa. Apa yang dikatakan di dalam Mazmur 128 ayat yang pertama dan kedua. Nyanyian Jarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Di ayat di mana di Mazmur 128, kalau kita berbicara ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, ini adalah membicarakan tentang petanya kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan selalu diberkati Tuhan dengan luar biasa, sampai kepada keturunan, sampai juga ke anak daripada anaknya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, namun kita melihat daripada fakta kehidupan orang yang sudah percaya kepada Tuhan, namun kenapa berkat-berkatnya itu tidak muncul di dalam kehidupan mereka? Ini yang perlu kita perhatikan, kita pelajari bersama-sama. Dan kita masih melihat orang berkata, cari makan susah, begini kerja susah, itu susah. Padahal di dalam Mazmur 128 ayat pertama dan kedua itu sudah diberitahukan. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, lihat kembali apa yang terjadi di dalam Yohanes 14 ayat 6. Di situ pernah dikatakan oleh Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan. Jadi selalu ada jalan, selalu ada kebenaran, selalu ada hidup kalau kita bersama dengan Tuhan. Namun apa yang terjadi? Manusia itu kalau bisa hancur, itu karena apa? Itu karena tidak memiliki pedoman hidup. Dia tidak memiliki daripada petunjuk hidup. Saya pernah berkata di tempat ini bahwa kalau namanya tumbuh-tumbuhan, maka dia perlu media untuk hidup. Kita katakan ikan, dia butuh media yaitu air untuk hidup. Dan kemudian manusia, dia butuh Tuhan untuk kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu orang-orang yang berjalan yang tanpa Tuhan, orang-orang berjalan dengan pengertian Tuhan yang setengah-setengah, pedomannya juga kabur. Orang-orang yang memiliki kehidupan yang pedomannya itu kabur. Kalau sudah pedomannya kabur, perjalanannya sudah pasti kabur, sudah tidak meyakinkan. Oleh sebab itu, diri kita sendiri itu pasti kena masalah. Diri kita sendiri untuk bisa berprestasi saja, itu sangat sulit sekali. Dan kita mulai berjuang, tapi kita tidak tahu goalnya apa. Kemudian berikutnya, kalau kita itu tidak punya prestasi, kalau kita ini tidak sukses, dan apa yang terjadi? Jangan pernah membayangkan kalau kita sudah punya istri, kalau kita sudah punya suami, kita itu bisa sukses. Belum tentu. Karena apa? Ada kalanya kita itu menodai mereka. Kalau kita tidak bisa sukses, dan mereka istri ikut dengan kita, mereka juga terimpas. Kalau sudah namanya keluarganya sudah tidak sukses, percayalah, untuk anaknya apalagi. Dan itu akan terjadi terus-menerus. Sampai dengan apa? Sampai dengan mereka itu bisa sadar bahwa Allah, Tuhan, Yesus Kristus, itu satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup untuk mereka meminta petunjuknya. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita lihat apa yang dikatakan di dalam Mazmur 128 ayat yang pertama. Yang dikatakan di sana koneksi ilahi, dimulai daripada takut akan Tuhan. Karena setiap orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, itu semuanya bisa berhasil.
Tapi bagaimana kita itu bisa takut akan Tuhan? Bagaimana saudara saya dan saya itu bisa takut akan Tuhan? Kalau kita tidak mengenal Tuhan yang kita sembah. Saya memberikan satu analogi. Beberapa hari yang lalu saya itu bertanya kepada seorang anak. Saya berkata begini. Kebetulan anak itu bernama David. David, saya bilang, nama bapak kamu itu siapa? Dan dia berkata, oh yang ini. Saya bilang, enggak, salah. Bukan itu nama bapakmu. Lalu anak ini, si David ini, mulai berkata kepada saya, pasti. Dan saya berkata, kenapa kamu begitu? Yakin sekali nama bapakmu. Hanya satu hal, karena dia kenal bapaknya. Dia kenal bapaknya dengan baik. Dan apa yang terjadi? Dia tahu pasti itu tidak salah. Dia bukan cuma mengenal bapaknya, tetapi dia mengenal sifat bapaknya. Dia bukan cuma mengenal sifat bapaknya, tetapi dia mengenal apa yang bapaknya mau. Itulah yang dikatakan mengenal. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita sudah mengenal maunya Tuhan? Apakah kita sudah mengenal sifatnya Tuhan? Apakah kita sudah kenal dan sudah tahu apa yang Tuhan inginkan kita jalankan? Kalau kita sudah tahu, kita sudah mengenal dengan baik, kenal keilahian, kenal apa yang Dia mau, koneksi ilahi itu akan mengenal kepribadian ilahi. Saya percaya waktu kita mengenal kepribadian daripada Tuhan yang kita lakukan, kita juga akan sama seperti apa yang Tuhan mau. Mari kita lihat yang berikutnya, apa yang perlu kita lakukan. Terima kasih, Tuhan berkati. Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, perhatikan baik. Waktu kita mengenal Tuhan dengan baik, kita mengenal sifat Tuhan dengan baik, kita mengenal Tuhan, apa maunya Tuhan. Dan kalau kita sudah dekat dengan ilahi, kita sudah terkoneksi ilahi, maka percayalah, kita juga memiliki sifat seperti yang demikian. Oleh sebab itu, yang kedua saya ingin pesan di tempat ini, koneksi ilahi membuat kita mengerti jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 128 ayat yang pertama di situ dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sekali lagi, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Masih ingat ketika orang Majus, dia datang melihat daripada bintang untuk mencari anak yang baru lahir, yaitu Yesus. Dan waktu mereka mencari, mereka melalui satu Raja Herodes. Lalu mereka mencari dan anak itu dapat, yaitu Yesus. Waktu mereka setelah berjumpa dengan Yesus, apa yang mereka dapat? Saya tidak berkata apa yang mereka persembahkan, tetapi perhatikan baik. Tuhan memberikan petunjuk. Tuhan memberikan arah. Tuhan memberikan pedoman. Sehingga apa yang terjadi? Orang Majus ini pulang kembali ke tempatnya melalui jalan yang bukan daripada pertamanya ia datang. Tuhan memberi petunjuk. Sehingga di dalam kehidupan mereka aman sampai pada tempatnya. Tuhan selalu memberikan petunjuk. Dan apakah saudara ingat bagaimana tentang keluarga, istri, anak? Saya adalah salah satu orang yang setelah saya nikah, 3 tahun kemudian baru saya itu percaya pada Tuhan Yesus. Di dalam perjalanan keluarga saya tidak tahu bagaimana cara untuk mengasihi istri saya. Dan apa yang terjadi? Setiap di mana kami berjumpa, walaupun kami ini dari pacaran dan kemudian nikah, dan apa yang terjadi? Selalu ada keributan, selalu terjadi berantem di dalam keluarga. Namun pada saat di mana saya itu ada dan tahu dan mempelajari daripada firman Tuhan, ternyata untuk menyayangi seorang istri, untuk keberadaan istri ada di dalam keluarga saya
Saya tahu bagaimana saya harus melakukannya, bagaimana saya harus memberikan perhatian kepada dia melalui firman Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada firman Tuhan. Selalu ada petunjuk. Dan saudara dan saya itu harus ingat. Di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27 dan 28 di situ dikatakan, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut rupanya, daripada yang laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Kita semuanya ini adalah perwakilannya Tuhan. Serupa dan segambar dengan Allah. Kalau di mana keluarga kita tidak baik, kalau di mana kita itu bersama keluarga tidak baik, kita mempermalukan Allah. Kalau kita itu bekerja tidak baik, kita mempermalukan Allah. Oleh sebab itu pada saat di mana engkau pun berada, saya ingin memberitahukan bahwa Allah selalu menyertai kita. Bagi orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, bagi orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, maka engkau tidak pernah akan sendiri. Engkau adalah orang yang dikatakan representatifnya Tuhan. Orang yang menjadi representatifnya Tuhan, dan apa yang terjadi, maka dimanapun dia berada, dia serupa dan segambar dengan Allah. Sehingga apa yang terjadi, waktu dia jalan kemanapun dia jalan, Tuhan selalu memberikan petunjuk. Waktu Tuhan memberikan petunjuk, apa yang perlu kita perhatikan dengan baik? Ada kalanya kita tidak tahu. Ada jalan pun di depan, kita tidak tahu itu adalah jalan. Sehingga kita selalu berkata tidak ada jalan. Karena kita tidak tahu petunjuk itu. Waktu dapat mengetahui petunjuk itu, banyak belajar. Koneksi dengan ilahi, banyak berdoa, banyak belajar firman Tuhan. Sekali lagi, banyak berdoa, banyak belajar firman Tuhan. Sehingga pada saat dimana Tuhan yang kita kenal, dia itu berbicara, kita ngerti, itu adalah dia yang bicara. Bukan karena kehendak pribadi, tapi kehendak keilahian Tuhan itu, maka kita lakukan. Ada kalanya kita itu bercampur dengan apa yang kita inginkan. Tetapi saya ingin ingatkan kepada saudara di tempat ini, apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik. Tetapi apa yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita kerjakan, itu selalu terbaik dan benar di dalam kehidupan pribadi kita. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, saya juga tidak tahu bagaimana untuk di dalam pekerjaan, bagaimana tentang terhadap anak. Nah, namun semuanya itu, waktu kita terkoneksi ilahi, kita tahu apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Oleh sebab itu, bukan saja nanti kita katakan adalah di dalam keluarga kita dapat petunjuk. Tetapi pengalaman hidup saya, di dalam pekerja sekalipun, Tuhan memberi petunjuk. Sekali lagi saya ingin ingatkan di tempat ini, doa, belajar firman Tuhan, terus-menerus itu pasti mau. Karena saudara adalah orang Kristen, kita adalah orang Kristen, tidak pernah jauh daripada firman Tuhan. Pelajari itu, koneksi ilahi selalu memberikan kita menemukan daripada pedoman hidup kita. Dan kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan. Percayalah, saudara, anak pertama, anak kedua, teman yang lain, semuanya tidak pernah akan sama. Tujuan hidup kita ke depan tidak ada yang sama. Kita tidak bisa contoh kiri atau kanan bagaimana hidup yang benar, hidup yang baik. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, pedoman yang datang daripada Tuhan itu selalu membawa kehidupanmu jauh lebih baik. Tuhan berkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dan poin yang ketiga, saya ingin memberitahukan di dalam Mazmur 128 ayat yang kedua. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Perhatikan baik, ayat ini berbicara tentang kerja. Memakan hasil jeripaya tanganmu. Artinya apa? Tanganmu, tanganku tidak ada yang nganggur.
Jangan pernah membiarkan tanganmu nganggur. Jangan membiarkan tanganmu malas. Jangan membiarkan tanganmu mengerjakan sesuatu yang tidak punya arti, tidak produktivitas di dalam kehidupan kita. Biarkan tangan kita itu bekerja dan Tuhan berkata, tangan yang rajin itu diberkati Tuhan. Waktu kita mengerjakan dengan baik, dan saya ingin memberikan satu tip kepada saudara di tempat ini, bahwa waktu kita mengerjakan segala sesuatunya itu baik, maka bertanya pada diri kita sendiri, apalagi yang perlu saya kerjakan? Itu adalah satu kata mujizat untuk bagaimana waktu kita sudah bekerja satu hal yang baik, maka kita akan melakukan hal yang lebih baik dan lebih hebat daripada sebelumnya. Apapun pekerjaanmu, apapun usahamu, selalu bertanya, apalagi yang perlu saya kerjakan? Oleh sebab itu dikatakan di sini, memakan hasil jerih payah tanganmu. Saya percaya Tuhan selalu ingin memberkati kita, karena itu adalah kerinduan Tuhan. Waktu Dia memberkati kita, maka kita dapat berkata, lihat, saya itu diberkati Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, maka pada saat itu, waktu kita diberkati, ingat baik, kita butuh petunjuk Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, waktu saya itu masih dalam dunia kerja, saya bekerja di dalam perusahaan yang cukup besar, yang multinasional. Saya ingin memberitahukan bahwa pekerjaannya juga banyak. Bukan cuma gajinya banyak, tetapi pekerjaannya juga banyak. Nah, waktu saya mengerjakan pekerjaan itu, sebagaimana orang yang percaya kepada Tuhan, selalu ingin meminta petunjuk yang datang daripada Tuhan. Setiap pagi itu saya berdoa. Waktu saya berdoa, saya tidak meminta, tetapi saya berdoa, saya minta Tuhan berbicara kepada saya, apa yang perlu saya lakukan hari ini. Sekali lagi, saya bukan banyak berbicara, tetapi saya ingin Tuhan berbicara kepada saya, apa yang Tuhan memberi saya petunjuk untuk pekerjaan hari ini. Dengan sangat mudah sekali kalau kita itu berpasrah diri kepada Tuhan. Kalau kita itu memang mengharapkan Tuhan, yang Allah yang sudah kita kenal, maka Dia tidak pernah jauh daripada kita. Dan suaranya, idenya, itu selalu ada bersama dengan kita. Saya memberikan satu contoh. Kira-kira Tuhan menyuruh saya itu adalah, kamu kerjakan berkas yang nomor 3, nomor 5, dan nomor 7. Dan apa yang terjadi? Sampai saya di kantor, maka saya mengambil berkas-berkas yang nomor 3, nomor 5, dan nomor 7. Dan itu yang saya kerjakan. Padahal di situ banyak sekali berkas yang harus saya selesaikan hari itu juga. Namun karena kemampuan daripada manusia, maka saya berkata, itu tidak mungkin saya kerjakan. Tetapi Tuhan memberikan petunjuk, kerjakan ini. Dan saya tidak akan membiarkan tangan saya itu nganggur. Saya bekerja. Berkas yang nomor 3, berkas yang nomor 5, berkas yang nomor 7. Tetapi begitu selesai saya mengerjakannya, tiba-tiba saya dipanggil oleh atasan saya. Dan atasan saya berkata begini, Steve, coba ambil berkas yang nomor 3, saya mau lihat. Dan saya mengatakan, nah ini berkas yang nomor 3. Lalu dia begitu melihat, saya selalu di mana yang saya kerjakan, saya selalu memberikan daripada atasan kita opini, apa yang perlu mereka lakukan. Saya selalu memberikan beberapa keputusan supaya mereka bisa mempertimbangkan untuk mengambil keputusan yang pasti. Dan sudah saya lakukan itu semua. Dan apa? Mereka berkata begini, oke, kalau begitu saya pilih ini keputusannya, kamu jalankan saja. Lalu nggak beberapa lama kemudian dia pilih lagi berkas nomor 5 dan kemudian nomor 7. Nah, waktu dia memilih berkas nomor itu, saya sudah siap. Karena apa? Karena petunjuk Tuhan kepada kehidupan saya. Apa yang perlu saya kerjakan? Begitu mereka, atasan saya itu minta lagi yang nomor 5 dan nomor 7. Dia lihat lagi dan sama, semuanya sudah selesai. Apa yang dia laporkan ke atas? Performance appraisal saya di akhir tahun, dia menulis, Stefanus selalu mengerjakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Saudara bisa mengerti, kalau sudah itu yang dilakukan, apa yang terjadi? Maka pendapatan saya pasti melebihi daripada yang lain. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang dikatakan? Yang dikatakan bahwa kita ingin menurut petunjuknya, dan pada saat itu
kita harus juga konfirmasi bahwa tangan kita jangan dibiarkan nganggur. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, selain dari saya menjadi seorang pendeta, maka saya juga tidak pernah akan diam untuk bekerja segala sesuatu yang dimana untuk bisa menghasilkan untuk keluarga saya. Waktu kita koneksi ilahi dengan Tuhan, maka kita selalu mendapatkan pedoman kerja. Banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang bagaimana kita ini menjadi seorang atasan yang harus menerobos ke depan. Dan kita tidak tahu, kita belajar daripada pengalaman demi pengalaman. Mengenai pengalaman demi pengalaman, saya ingin memberitahukan, itu berbicara tentang out of date. Semuanya itu yang sudah lalu. Dan kita butuhkan itu yang ke depan. Apa yang menjadi ke depan yang dimana waktu kita kerjakan semuanya itu baik. Tidak ada cara lain kecuali satu, meminta petunjuk Tuhan. Tuhan pernah berkata kepada kita, anggur yang baru harus memiliki kirbab yang baru. Karena anggur yang baru tidak bisa memiliki kirbab yang lama. Itu akan koyak kirbab. Kirbab itu adalah penampung. Maka saya ingin memberitahukan satu hal. Pada saat di mana Tuhan memberikan kita petunjuk yang baru, jangan menggunakan pola pikir yang lama. Tetap koneksi dengan Tuhan, koneksi ilahi. Kita selalu menemukan pedoman kerja yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, perhatikan baik. Saya akan rangkumkan yang pertama, koneksi ilahi, mengenal kepribadian ilahi. Koneksi ilahi menemukan pedoman hidup. Dan yang ketiga, koneksi ilahi menemukan pedoman kerja. Mari kita berdoa. Haleluya. Kita tutup mata kita dan pikiran kita di hadapan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang sangat amat luar biasa, pada pagi hari ini, bila di mana umat-Mu menyerahkan diri kepadamu, datanglah, hampiri, urapi mereka. Dan mereka dapat merasakan urapan-Mu, jamahan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Pada saat mereka melihat daripada acara ini, mereka mulai mengenal pribadi-Mu, mulai mengenal dan menemukan pedoman hidup mereka, bahkan di mana mereka mendapatkan pedoman kerja mereka. Kiranya Tuhan mengangkat mereka jauh lebih baik daripada hari ini, sehingga di hari-hari kemudian mereka dapat berkata, koneksi ilahi membuat mereka jauh lebih baik, karena mereka mengenal Tuhan Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.